Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد وقال تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga pada hari ini kita masih bisa menghadiri sholat Jumat dalam keadaan berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khotib mewasiatkan diri pada diri khotib pribadi dan kepada jemaah sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebaik-baik bekal dari iman dan takwa. Tema khotib pada Jumat ini yaitu menggapai kebahagiaan yang hakiki. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Semua orang entah dia orang Islam ataupun kafir, semuanya selalu ingin mencari kebahagiaan. Akan tetapi tidak semua dari mereka memahami bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah Islam itu sendiri. Selama seseorang memahami dan mengamalkan Islam itu dengan baik, dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, siapa saja yang menjauh dari Islam, dia akan sengsara dunia dan akhirat. Walaupun kelihatannya bahagia dengan harta yang melimpah dan anak-anak yang di sampingnya. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an dhuhri innamal ghina ghinat nafsi wa idza aradallahu bi 'abdin khairan ja'ala ghinahu fi nafsihi wa tuqahu fil qalbi wa idza aradallahu bi ba'din syarra ja'ala faqrahu baina 'ainaihi." Tidaklah yang disebut kaya hati itu apa yang nampak
Sesungguhnya kaya itu adalah kaya hati. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, dijadikan kekayaan dalam hatinya dan ketakwaan di dalam hatinya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, dia jadikan kefakiran di antara kedua mata. Ma'asyiral muslimin sidang jemaat Jumat rahimakumullah. Makna kebahagiaan ini juga pernah diungkapkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ma yasna'u a'dani anna jannati fi qalbi wa bustani fi sadri aina rahat wa hiya ma la tufarriquni anna hasbi khalwatan wa qadbi syahadatan wa ikhraji min baladi siyahatan. Apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku terhadapku, surgaku dan tamatku ada di hatiku. Bila aku berjalan maka ia bersamaku dan tidak pernah berpisah dariku. Penjaraku adalah kesendirianku dengan rohku. Kematianku adalah syahadat, yaitu syahid. Pengusiranku dari negeriku adalah wasiat wisata bagiku. Inilah kebahagiaan yang diinginkan oleh Islam dalam kehidupan kita. Bahagia dengan nilai-nilai keimanan, bahagia di saat melaksanakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan bahagia dalam naungan Islam. Ketika kita istiqomah dalam melakukan ajaran agama, maka kita akan merasakan keamanan dan kenyamanan yang luar biasa. Rasa aman dan tentram dalam hidup adalah tanda kebahagiaan seseorang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat akhiratu hammahu ja'alallahu minahu fi qalbi wa jama'a lahu syamlatan wa ataitu dunya wa hiya rahimatun wa man kanat dunya hammahu ja'alallahu faqruhu baina 'ainaihi wa faqruhu 'alaihi samlahu wa lam ya'ti min dunya illa ma qaddara lahu." Rawahu Tirmizi. Barang siapa yang menjadikan akhirat tujuannya, maka Allah akan menjadikan kegayaan di dalam hati, memudahkan segala urusannya di dunia yang akan datang kepadanya dengan hina. Dunia akan datang kepadanya dengan hina, tidak pernah menguasai hati. Semakin kaya semakin bersyukur. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, maka Allah akan meletakkan kefakirannya di antara kedua mata, mencerai mereka segala urusannya dan di dunia, dan tidak akan kecuali hanya sekedar. Ma'asyiral muslimin sidang jemaat Jumat rahimakumullah. Jika kita melihat kondisi hari ini, sebagian manusia ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu identik dengan harta yang melimpah. Mereka puas dan bahagia ketika harta mereka berfoya-foya dan menghamburkan kekayaannya dan hal yang tidak berfaedah lainnya. Ada juga yang puas dan bahagia dengan menjalankan kemaksiatan dan kemungkaran, merasa tenteram dan nyaman dengan segala aksi asusila, menontonkan aurat dan selingkuh serta berganti-ganti pasangan. Bahagia dengan minuman keras, ekstasi, narkoba, perjudian. Itu kebahagiaan semu yang menipu mereka semua. Namun di balik kehidupan yang serba gelap dan kebahagiaan yang semu, kita masih melihat hamba Allah yang mengoptimalkan harta dan waktu tenaga untuk membangun amal unggulan dan amal yang soleh. Mereka merasa bersalah ketika tidak memperhatikan saudara-saudaranya yang dihimpit kesusahan, seperti muslim di Gaza, Palestina, Irak, Afghanistan dan lain-lainnya. Kegelisahan dan keagamaan meruski jiwa mereka tatkala meninggalkan amal-amal yang soleh, tidak tilawah, tidak sholat berjamaah dan amal kebaikan yang lainnya. Oleh karena itu, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Tafaqqatul al-halawata fi salatati asya' fi salati wa fi zikri wa fi qiraati al-Qur'ani wa idza fa'ala al-baba mughlaqu."
kebahagiaan dalam 3 hal, yaitu zikir dan tilawah Al-Quran. Dan jika tidak, kita bahwasanya pintu selalu tertutup. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengklarifikasikan kebahagiaan yang mempengaruhi suasana jiwa seseorang menjadi 3. Yang pertama, kebahagiaan yang berkaitan dengan eksternal. Bagi kita mendapatkan kekayaan, inilah kebahagiaan yang disebut dengan lazza, wahmiyah, khayalani, kebahagiaan yang semu. Dan ketika seorang bahagia membelanjakan hartanya untuk memenuhi syahwatnya yang dilarang, maka ini disebut lazza, wahmiyah, kebahagiaan dan kenikmatan hewani. Yang kedua, kebahagiaan yang berkaitan dengan nikmat badania, bahagia dengan kesehatan yang prima, bahagia dengan kesempurnaan ciptaannya, bahagia dengan kecantikan kemolokan tubuhnya, dan nikmat badania yang lainnya. Ini juga termasuk kebahagiaan semu. Yang ketiga, kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan dunia akhirat, kebahagiaan yang abadi, yang kekal dan hakiki, kebahagiaan yang kita dapatkan oleh setiap umat Islam, yaitu kebahagiaan yang bersumber dari nilai-nilai ketaatan kepada Allah Taala. Untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki, kita harus menempuh beberapa sebab. Di antara sebab-sebab tersebut adalah yang pertama, keimanan tauhid. Barang siapa yang menghendaki dan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesat lagi sempit. Seolah ia sedang mendaki ke langit, begitulah Allah menyebabkan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua, tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan diri. Salah satu sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan seseorang dalam hidup adalah kesucian jiwanya. Yang ketiga, yaitu sholat. Sebab kebahagiaan yang lain adalah sholat, karena sholat adalah cahaya ketenangan dan ketenangan dalam jiwa. Sholat juga antara Allah dan hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Yang keempat adalah ridho dan qanaah. Ridho dan qanaah merupakan akhlak mulia yang harus dimiliki setiap muslim. Karena ridho dan qanaah adalah bentuk ketulusan, keikhlasan, dan ketundukan seorang hamba dalam menerima akhir dari amal usaha. Yang kelima, yaitu zikir. Seorang mukmin sangat memerlukan ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Karena itu dia perlu memperbanyak zikir kepada Allah agar hatinya terhubung dengan Allah, bersandar kepadanya, memohon pertolongannya dan ampunannya. Dengan berzikir dalam kondisi apapun, manusia akan merasa tentram, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, dan tidak ada rasa kesedihan di dalam jiwanya. Oleh karena itu Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan ingat Allah. Ingatlah, hanya dengan ingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Semoga dengan sentuhan ayat-ayat Allah dan hadis nabawiyah yang kita semua bisa melakukan perbaikan diri dan kehidupan yang fana ini juga mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang soleh, model-model muslim yang ideal dan mempesona. Barakallahu li wal Qur'anil azim wa na'afani wa yadhkuru fi ayat wa zikr hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Ma'asyiral muslimin sidang jemaat Jumat rahimakumullah. Berapa banyak manusia yang hidupnya mereka habiskan untuk memburu kebahagiaan yang semu. Mereka mencarinya dengan susah payah. Ketika yang diburu sudah dalam genggaman, ternyata justru siksaan yang ia dapatkan. Barang siapa mencari kebahagiaan selain dari Allah, dia akan disiksa dengan. Semoga kita diberikan kepahaman itu, kebahagiaan yang hakiki dan kekuatan untuk meraihnya, dan kita dijaga dari memburu kebahagiaan yang menipu, yang sebagian besar manusia tidak selamat darinya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat